muncul semacam kekesalan pada diri kita, jangan kau nilai atau vonis sesuatu dari bungkusnya. Kalau masuk Islam, berapa banyak gerbong yang ikut bersama mereka masuk Islam? Gak ada yang bisa masuk kecuali makhluk yang suci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita bertemu lagi dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan alhamdulillah seperti biasa, video bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thayyib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini kita sudah di episode berapa ini? Sudah episode ke-81 ya, sahabat Al-Quran. Kita sudah jauh perjalanannya dan tentunya mudah-mudahan semakin jauh perjalanan kita, semakin semangat juga nih kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita bagaimana makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan di episode kita ke-81, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah Abasa. Nah, kira-kira seperti apa makna yang terkandung di balik surah ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz. Nah, Ustadz, ini kalau berbicara mengenai makna di balik judulnya dulu ya Ustadz ya, surah Abasa. Artinya kalau diperhatikan ini ia bermuka masam. Nah, ini kira-kira kalau dari gambaran judulnya nanti kita akan bercerita tentang apa saja Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah urutan ke-80 Abasa. Ia bermuka masam. Ia di sini kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya judul ini berkaitan erat dengan satu peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi turunnya surah ini. Dan tentunya latar belakang itu digambarkan nanti di beberapa ayat pertama. Ya, 10 ayat pertama bisa dikatakan punya keterkaitan erat dengan apa yang melatar belakangi turunnya surah ini. Akan tetapi kalau melihat gambaran apa yang menjadi tema utama dari surah Abasa ini, surah Abasa ingin menggiring kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanda-tanda kebesarannya di balik penciptaan manusia. Bagaimana manusia dari awal kehidupannya dan nanti ketika manusia kembali kepada Allah, dalam proses kita menjalani kehidupan ini, kita akan lihat pada diri kita begitu banyak tanda-tanda yang kalau kita renungkan itu bisa menghantarkan kita untuk mengagungkan Allah, menyadari betapa Allah itu terus membersamai kita dengan berbagai rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Nah, sedikit kita singgung apa yang menjadi latar belakang turunnya surah ini. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW ini menyadari betul ruang geraknya di Mekah dalam berdakwah itu akan terus sempit selama pengikut Nabi hanya dari golongan-golongan yang lemah ekonominya. Maka Nabi pun punya semacam keinginan dan ambisi bagaimana dakwah Nabi ini juga bisa menyentuh pemuka-pemuka masyarakat, orang-orang yang masuk golongan ekonomi kuat di Mekah. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang bisa dikatakan strata sosialnya sudah tinggi, sudah mulai melirik pada Islam, maka dakwah Islam pun nantinya akan banyak terbantu. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sedang penjajakan. Penjajakan untuk mengajak Abu Lahab, Abu Jahal memahami apa yang menjadi ajaran Islam, mencoba untuk meyakinkan mereka agar kemudian berpaling untuk masuk Islam. Nah, ketika itu di saat Nabi sedang fokus dalam mencapai tujuannya, tak lama Nabi belum lagi menyelesaikan diskusi, datang seorang sahabat Nabi yang kebetulan dia itu diuji Allah dengan buta. Ya, namanya sahabat Abdullah bin Maktum. Sahabat ini termasuk sahabat Nabi yang rajin bertanya, menggali ilmu,
ya supaya dia bisa lebih paham agama juga dengan lebih baik. Ya. Namun karena keterbatasan fisiknya yang buta, dia tidak melihat Rasulullah ketika itu dalam posisi sedang disibukkan dengan pendekatan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat ketika itu untuk masuk Islam. Lantas dia datang menghadap Nabi, mengajukan beberapa pertanyaan supaya Nabi menjawabnya, dan Nabi tentu saja seperti kita semua. Ketika kita sedang disibukkan dengan satu urusan, tiba-tiba ada orang ya mengganggu fokus kita. Sedikit banyak ya mungkin muncul semacam kekesalan pada diri kita yang kadang-kadang kita ekspresikan dengan muka masam. Artinya kita ini merasa, aduh, kenapalah momennya sekarang, kan begitu? Kenapa nggak tunggu-tunggu nanti? Nah, tetapi yang paling menarik sebenarnya adalah, saya kira muka masamnya Rasulullah SAW ini tidak memberikan efek apapun kepada Abdullah bin Maktum. Karena tidak bisa. Karena beliau dalam posisi buta. Artinya dia juga tidak akan terpengaruh secara emosional dengan muka masam Nabi karena dia tak bisa melihat. Tetapi walaupun sahabat tersebut tak bisa melihat, Allah angkat kasus ini sebagai pembelajaran kepada Nabi bahwasanya tidak ada yang harus lebih diprioritaskan menyampaikan ajaran-ajaran agama kecuali kepada orang yang memang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari sisi pertimbangan duniawi, kalau masuk Islam Abu Jahal atau masuk Islam Abu Lahab, berapa banyak pengikutnya akan masuk Islam juga. Efeknya lebih besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tak usah kau sibuk-sibuk wahai Muhammad mencoba untuk mengislamkan mereka di saat engkau kadang-kadang terlalaikan untuk mengakomodir dan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar agama. Nah, maka dari itu di sini siapa orang terbaik yang kita ingin sampaikan kepada mereka ajaran agama? Surah ini lewat peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah ini menggambarkan pada kita, prioritaskan, ajarkan ajaran Islam kepada mereka yang memang mau belajar. Sungguh-sungguh mau belajar. Kadang-kadang ya ada masjid mungkin besar, ramai orang. Tapi ketika kita ceramah di sana, menyampaikan dakwah, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Tapi ada majlis taklim, ya mungkin jamaahnya cuma 2-3 orang. Tapi semuanya mencatat. Semuanya sungguh-sungguh, bertanya, menggali ilmu dengan lebih dalam. Ya kadang-kadang namanya manusia, ketika yang dengar cuma 3, ya mungkin agak turun semangatnya untuk berdakwah. Tapi sisi lain ketika yang hadir ramai, nah, angka yang banyak ini sedikit banyak memberikan kita semangat lebih. Nah, sehingga akhirnya orang milih-milih. Berapa banyak jamaah di situ. Kalau sedikit tak mau dia pergi. Nah, jadi ini gambaran bagaimana seharusnya seorang yang punya tanggung jawab ilmu untuk disampaikan kepada orang banyak, hendaklah dia memberikan prioritas kepada orang-orang yang hadir dan memang mau belajar. Nah, ini dia yang bisa kita ambil. Nah, kita coba melihat 10 ayat pertama yang punya keterkaitan erat dengan latar belakang turunnya surah ini. Allah katakan, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, walaupun ayat ini di dalamnya seperti ada semacam kecaman dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita melihat dari pendekatan bahasa Arab, sebenarnya teguran Allah ini bisa dikatakan ringan. Ringan. Bukanlah mengecam yang begitu tegas atau kuat, seakan-akan apa yang dibuat Nabi itu tak dapat ditolerir. Karena nggak mungkin bagi seorang Nabi melakukan satu kesalahan fatal. Dan ini masih manusiawi ya? Masih manusiawi, seperti saya katakan tadi. Ya, ini kan kadang-kadang perbedaan dalam menetapkan skala prioritas. Apakah meladeni satu orang nanya, atau tetap berdiskusi dengan orang banyak, supaya kita bisa giring mereka untuk menerima Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan
kata kerja bentuk past tense atau dalam bahasa Arab disebut fi'il madi, abasa. Artinya seakan-akan Allah mengatakan Muhammad bermuka masam itu udah lewat. Itu sudah lewat. Dan ke depan nggak akan bermuka masam lagi dia setelah teguran ini. Tapi sekiranya ayat ini turun menggunakan present tense atau fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu menunjukkan bahwasanya satu peristiwa itu berkelanjutan dan berkesinambungan. Sekiranya ayat yang turun ya'basu wa yatawalla, berarti Nabi Muhammad bukan sekali aja kasusnya. Berkali-kali. Selalu orang buta datang dia berbuka masam. Tetapi ini sekali. Dan begitulah gambaran. Orang cerdas dikasih isyarat sekali saja paham. Tapi orang bodoh berkali-kali pun tak paham juga. Jadi ini salah satu bukti kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Al-labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan memberikan isyarat kepadanya satu kali, dia sudah paham dan mencoba memperbaiki apa yang kurang pantas pada dirinya. Anja'ahul a'ma. Kenapa Muhammad bermuka masam? Datang orang buta kepadanya. Dan di sini yang paling menarik, Al-Quran jarang menyebutkan nama orang. Walaupun dalam sejarah yang datang itu adalah Abdullah bin Maktum. Tak disebutkan. Tak disebutkan. Anja'ahu Abdullah bin Maktum. Tak disebutkan. Kenapa? Walaupun sebab turunnya surah ini adalah peristiwa yang sangat spesifik, akan tetapi tuntunan ayat ini berlaku umum. Artinya, semua pendakwah, bukan hanya Nabi, tak boleh muka masam ketika tengok ada orang kekurangan. Ya, orang buta, orang tuli. Kadang-kadang yang namanya orang berkebutuhan khusus, ini kan perlu treatment yang lebih spesial. Lebih khusus juga. Lebih spesial. Ya, artinya guru ketika mengajar, ya mungkin dia nggak paham sekali, nggak paham 2 kali, nggak paham 3 kali, harus sabar. Jangan kemudian sekali-kali seorang pendidik yang betul-betul berjuang dengan ikhlas, itu tunjukkan ketidaksenangannya, mungkin karena lambat respon anak didiknya. Begitu juga kita berdakwah. Kita sampaikan sekali nggak masuk, 2 kali nggak masuk, sikap masuk aja. Jadi artinya di sini digambarkan segala makin seorang itu memiliki kekurangan, maka di sini dituntut orang yang mengajarkannya harus memiliki kesabaran yang lebih ekstra. Nah, di sini Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di sini bagaimana seorang nabi diingatkan Allah, kau jangan hanya melihat tampilan fisiknya Muhammad. Jangan hanya melihat dari sisi kedatangannya itu untuk mengganggumu di saat kau sedang sibuk berdakwah. Tapi lihat, boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Ya. Nah, jadi kalau orang Barat mengatakan don't judge the book from its cover. Yeah. Jangan kau nilai atau vonis sesuatu dari bungkusnya. Begitu sampulnya jelek, nggak bagus buku ini. Begitu juga. Berapa banyak orang tampilannya tak meyakinkan. Tapi ketika kita mulai berinteraksi dengannya, kita paham kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Jadi justru kadang-kadang di sisi lain kalau kita melihat segala sesuatu berdasarkan tampilan luarnya, kita sering sekali terlalaikan untuk memberikan setiap orang haknya yang sesuai. Nah, jadi orang buta datang ingin mensucikan dirinya dari dosa yang dia kerjakan. Ini niat yang sungguh suci. Jangan pernah anggap sepele walaupun dia bukan pejabat, walaupun dia bukan tokoh masyarakat, bahkan dia orang berkebutuhan khusus. Tapi selama dia mau belajar, dahulukan dia. Ya. Nah, kemudian Allah katakan, "Au yadzakkara fatanfa'ahu dzikra." Motif si buta tadi datang, boleh jadi dia ingin bersuci dari dosanya, atau boleh jadi dia ingin mendapatkan pengajaran yang justru memberikan manfaat kepadamu Muhammad. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ketika orang bertanya kepada seorang guru, seorang pendakwah, sebenarnya yang lebih mengambil manfaat dari pertanyaan itu
bukan si murid, tapi justru gurunya. Oke. Kita belajar dengan mengajar. Kita belajar dengan mengajar. Ketika kita mengajar, menyampaikan satu, mungkin ada konsep yang belum jelas pada orang yang mendengar. Dia bertanya, maka secara tidak langsung pertanyaannya itu mendorong kita kembali berpikir, merenung, bahkan mungkin buka referensi lagi untuk menguatkan apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi Allah katakan di sini, Muhammad, walaupun dia buta, mungkin pertanyaannya itu justru mendorongmu untuk bisa mengambil manfaat dari pertanyaannya dibandingkan manfaat yang kau dapat ketika ngajari Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena sering sekali manusia itu ketika mengukur manfaat, maka yang paling awal diukur adalah manfaat ekonominya, manfaat materialnya. Ya, kadang-kadang kalau ke sana berapa kira-kira, berapa dapat, apa keuntungan materi untukku. Nah, padahal sering sekali ketika kita bahkan mungkin menyampaikan satu dakwah ke tempat yang mungkin secara umum orang-orang di sana tidak prospek menurut pandangan kita secara duniawi, tapi justru pertemuan itulah yang lebih banyak membawa manfaat kepada kita. Nah, untuk itu Allah katakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, itulah pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, yang Nabi cukup sungguh-sungguh ingin mengajak mereka masuk Islam. Tapi Allah katakan, maka engkau memberi perhatian pada mereka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri dan beriman. Artinya, kalaupun Nabi mengajak mereka secara umum, mereka nggak mau ikut, ya sudah, lepas tanggung jawab Nabi. Tapi karena Nabi bersungguh-sungguh memikirkan efek dari masuk Islamnya Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga dia fokus kepada mereka. Kalau masuk Islam, berapa banyak gerbong yang ikut bersama mereka masuk Islam. Itu harapan Nabi. Tapi Allah ingatkan, kadang-kadang kapal berlayar, ya tidak sesuai dengan harapan, tapi berlayar sesuai arah angin. Nah, begitulah. Kadang-kadang kita berusaha, tapi belum tentu yang mendengar itu mau mendengar. Sedangkan orang yang sudah pasti-pasti ada prospek untuk kita sampaikan ajaran agama, jangan kemudian kita anggap tak penting hanya gara-gara status sosial dan status ekonominya yang mungkin kurang dianggap ya menguntungkan bagi dakwah. Nah, jadi ini bagaimana satu sisi pengingat bagi Nabi, walaupun seperti yang saya katakan tadi, teguran Allah ini sifatnya lembut. Allah nggak pernah mengecam nabinya dengan kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena apapun yang Allah anggap itu kesalahan bagi Nabi, tapi kalau kita timbang-timbang sebagai manusia kita, itu bukan kesalahan. Tapi kesalahan yang mungkin dianggap bagi seorang Nabi adalah ketika dia mendahulukan yang kurang penting atas yang lebih penting. Itulah dia. Khilaful aula. Meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia pilih. Walaupun kadang-kadang pilihan Nabi itu tidak mesti harus diartikan Nabi berdosa atas perbuatan tersebut. Baik. Oke, kita langsung lanjut ke poin yang kedua, sahabat Al-Quran, yaitu mengenai misi Al-Quran. Ini dijelaskan lagi ya Ustadznya mengenai misi Al-Quran. Nah, seperti apa di surah Al-Baqarah? Ya, kalau kita lihat itu bisa kita temukan kurang lebih di 6 ayat. Mulai dari ayat ke-11 Allah katakan, kalla innaha tazkirah. Tidak sekalipun. Quran adalah peringatan. Quran ini peringatan. Peringatan bagi siapa? Faman sa'a zakarah. Bagi orang-orang yang mau mengingat. Jadi Quran ini kan sebenarnya diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa Allah katakan dalam banyak ayat, Quran itu hidayah bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena yang mau mengambil peringatan dari Al-Quran hanyalah orang beriman.
Walaupun sebenarnya isi Quran itu bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua manusia. Nah, maka dari itu Allah katakan, "Faman syaa dzakarah." Apa yang terjadi? Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Dideskripsikan bagaimana Al-Quran itu pertama di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Posisi Quran di mana? Sebelum sampai pada Nabi, Quran itu ada di Lauhil Mahfuz. Tempat yang terpelihara, terjaga, yang punya akses ke sana hanya Allah jika izinkan Jibril. Kemudian membawa ayat-ayat Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat Lauhil Mahfuz itu tempat yang ditinggikan dan suci. Pengertian suci apa? Gak ada yang bisa masuk kecuali makhluk yang suci. Makhluk yang suci siapa? Malaikat. Dan tak semua malaikat, hanya malaikat Jibril yang boleh mengambil hal-hal yang Allah perintahkan untuk diakses di sana. Ya, maka dikatakan fi bi aidi safarah kiramin bararah. Ya, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Jadi ingin digambarkan Quran itu sebelum turun pada manusia yang punya akses orang-orang yang suci. Maka begitu Quran turun ke dunia, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang hatinya bersih dan suci. Contoh tadi orang buta tadi, suci hatinya. Mungkin memang fisiknya kekurangan, tapi hatinya lebih tajam dibandingkan dengan hati Abu Jahal, Abu Lahab yang bisa melihat. Makanya ada ungkapan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu kelebihan dari seorang hamba, Allah gantikan itu dengan kelebihan lain. Berapa banyak orang buta mata kepalanya, tapi begitu tajam mata hatinya. Saya waktu dulu SMA dan kuliah di Timur Tengah, itu paling banyak teman saya satu kelas orang buta. Dan rata-rata mereka itu lebih mudah menghafal Quran dibanding yang bisa melihat seperti kita. Kenapa? Karena makin bisa melihat, kadang-kadang kita lemah untuk tak melihat yang diharamkan. Tapi kalau sekiranya orang buta udah terpelihara mata kepalanya, sehingga Allah berikan kelebihan pada hati nurani dan mata batinnya. Nah, jadi ini yang terjadi sehingga Quran itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang suci. Suci hatinya, suci pikirannya, ingin dapat petunjuk dari Quran, barulah Quran memberikan pembelajaran kepada mereka. Oke, baik. Oke, poin ketiga yaitu adalah mengenai nikmat Allah atas para hamba. Ini bagaimana? Ya. Ini kalau kita melihat, mulailah dari ayat ke-17 sampai dengan penutup surah ini, Allah mulai mengingatkan kita tentang tanda-tanda kebesarannya lewat nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Dimulai dari apa? Dari manusia saat mengawali hidupnya sampai dengan manusia kemudian menemui ajalnya. Proses kehidupan manusia di dunia penuh dengan tanda kebesaran Allah. Allah katakan, "Qutilal insanu ma akfarah." Allah katakan, celakalah manusia. Betapa kufur manusia. Kok kufur ya Allah? Ya, coba lihat manusia itu. Apa manusia nggak ngingat awalnya dia dari mana? Kenapa dia lupa dengan asal usulnya? Allah katakan, min ayyi syai'in khalaqah. Orang yang hebat, yang terkenal, uangnya banyak. Coba ingat-ingat, dari mana kau diciptakan, kata Allah. Jangan sombong kepadaku. Jangan sombong sama makhluk Allah. Dari mana kau diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dari apa? Dari tetes mani. Lalu Allah tentukan berapa rezekinya, berapa lama ajalnya, apakah dia termasuk orang yang berbahagia ataukah dia masuk orang yang sengsara. Itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah katakan summas sabila yassara. Kemudian apapun yang manusia geluti dari berbagai jalan dalam kehidupan ini, sebenarnya yang mudahkan siapa? Allah.
Orang mau jadi atlet, berprestasi. Bukan semata-mata karena saya hebat latihan. Tidak. Allah mudahkan sampai kau jadi atlet yang berprestasi. Seorang jadi presiden, ya, punya orang banyak mencintai dia. Pertanggungjawaban dengan segala kebijakan yang dia ambil. Siapa yang memudahkan segala urusannya? Allah. Ya, berapa banyak kalau kita sadari, sekuat apapun usaha kita, kadang-kadang terganjal karena faktor X katanya. Gara-gara faktor X ini nggak jadi dia begini, nggak sukses dia begitu. Nah, faktor X itu apa? Kemudahan yang diberikan Allah terhadap jalan yang ditapaki hamba-hambanya. Nah, jadi ini Allah katakan, summa amatahu fa'akbarah. Lihat manusia dari awal semuanya keterlibatan Allah dalam apapun pencapaian kita dalam hidup hingga pada akhirnya summa amatahu. Allah wafatkan manusia, lalu manusia pun pindah ke alam kubur. Nah, para hadirin, nah Allah katakan lagi, summa idza syaa ansyarah. Kalau Allah berkehendak, Allah pun bangkitkan kembali orang tersebut. Jadi ini menggambarkan kepada kita proses yang dijalani manusia dari mulai hidup sampai meninggal. Dan kita gak bisa mengingkari keterlibatan dan peran Allah cukup dominan dalam kehidupan kita. Sehingga gak pantas kalau kita mengingkari Allah. Lupa pada ya rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, barulah penutup surah ya setelah menyampaikan manusia itu apa yang perlu diperhatikan, Allah katakan, kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insan ila ta'ami. Allah katakan, kalau Allah, jangan begitulah manusia. Kau sombong, kau lupa terhadap apa yang telah aku berikan. Coba kau perhatikan dulu makananmu. Ya, manusia bisa bertahan hidup kalau ada makanan. Ada makanan. Allah Subhanahu wa taala ngajak kita, gak usah jauh-jauh kau pikirkan keterlibatan Allah dalam hidup. Coba kau lihat dulu dari makanan yang kau konsumsi. Apa yang dikonsumsi? Anna sobabnal ma'a sobba. Kenapa bisa tumbuh tumbuhan? Karena Allah yang mengucurkan air hujan. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Karena Allah juga yang memberikan akses sehingga tanah ini bisa menumbuhkan tumbuhan. Ya, fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Di sini Allah sebutkan kepada kita apa-apa saja nikmat Allah yang selama ini kita abaikan. Padahal itu hidup kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Allah katakan, kamilah yang telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, pohon zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan dan rerumputan. Semua itu, kata Allah, untuk kesenanganmu wahai manusia, dan kesenangan binatang-binatang ternak yang kau pelihara. Kita makan tumbuhan, kita juga makan hewan. Tapi kalau nggak ada tumbuhan, kayak mana hewan bisa makan? Akhirnya, asupan gizi manusia, protein nabati, hewani, ini kan bergantung juga pada air hujan, tanah, kesuburannya. Sehingga menjamin bagi manusia dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya. Nah, penutup para hadirin, ini Allah kemudian ajak kita memperhatikan. Setelah kita kufur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, minimal kita renungkan di akhir surah. Bagaimana akhir kehidupan di dunia ini ditandai dengan datangnya kiamat. Datangnya kiamat. Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ingatlah ketika datang suara yang memekakkan telinga. Suara apa itu? Itulah suara tanda bumi dan segala isinya akan hancur, yang disebut dengan sangkakala pertama.
Ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala pertama, suaranya begitu memekakkan telinga, yang dengar semua mati. Bumi beserta seluruh isinya hancur. Baru kemudian dengan izin Allah, Israfil dihidupkan kembali, dia tiupkan sangkakala kedua, bangkitlah semua yang telah mati untuk digiring mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Jadi, gimana momen saat hari kiamat datang? Allah mendeskripsikannya dengan begitu apik. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, ketika suara sangkakala ditiupkan, apa yang terjadi? Manusia kalang kabut, bahkan saudara lari dari saudaranya, lari dari bapak dan ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa lari? Karena masing-masing berpikir kita punya urusan yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Nah, jadi di momen kekalutan dan ketakutan yang begitu menguasai jiwa kita, kadang-kadang kita nggak tahu lagi apa yang ada di sekitar kita. Nggak tahu lagi dan tak kenal. Menyelamatkan diri masing-masing. Masing-masing, ya nafsi-nafsi, yang penting aku selamat. Iya. Ya. Ini pernah terjadi kalau kita lihat saat tsunami. Ya, orang nggak lihat lagi. Bahkan seperti yang dikatakan Rasul. Ketika Nabi Muhammad bersabda, nanti tiap orang akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan dalam kondisi belum disunat. Ketika itu sahabat, dalam hal ini Aisyah bertanya, Rasul, kalau dibangkitkan nanti dalam kondisi telanjang, bukankah pasti saling memandang-memandang? Rasulullah berkata, Aisyah, momen itu lebih dahsyat dari yang kau perkirakan. Sehingga walaupun ada orang telanjang di sebelah, tak sempat terpikir untuk melihat. Jadi ini gambaran, anak nggak peduli sama mak, nggak peduli dengan istrinya, nggak peduli dengan anaknya. Padahal selama di dunia, kalau bisa kita korbankan beberapa hari dari kehidupan kita untuk nambah panjang kehidupan anak kita, pasti kita berikan. Iya. Tapi di akhirat nanti, menjelang akhirat, nafsi-nafsi. Maka dari itu, Allah kembali katakan, wujuhun yawma idin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratu fajarah. Kalau kita lihat, manusia di momen itu terbagi dua kelompok besar. Kelompok pertama apa? Ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa, gembira, senang dia. Ini yang kutunggu-tunggu. Orang yang mencari keadilan di dunia, belum dapat dia keadilan itu. Berapa merindunya dia terhadap akhirat, supaya haknya itu bisa dia peroleh kembali. Tapi orang yang suka memakan harta orang lain di dunia, mengambil hak-hak orang-orang tertindas di akhirat, bagaimana kondisi mereka? Wajah mereka tertutup debu, kesuraman menguasai wajah mereka, ya, kegelapan, kemudian kehinaan, kesusahan itu nampak dari wajah orang-orang yang berdosa di dunia dan berat untuk menunggu pertanggungjawaban akhirat. Makanya Allah katakan, merekalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Jadi ini cukup menarik, pemaparan singkat namun kompleks. Lahir manusia sampai dengan meninggal. Bagaimana setelah meninggal kita dibangkitkan kembali, terbagi dua kelompok besar. Tentunya ketika membaca surah ini, kita tahu apa prioritas dalam hidup. Ya, jangan mengejar apa-apa yang mungkin semata-mata menguntungkan bagi dunia kita, tapi justru tidak memberikan berat sedikit pun untuk timbangan akhirat kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan terkait surah ini. Oke, baik. Jadi
ayo sama-sama kita tambah amal timbangan kita ya Ustaz ya untuk Ya, nanti di akhirat, jangan hanya semata-mata mengejar yang sifatnya duniawi saja begitu sahabat Al-Quran. Oke, untuk surat Abasa ini sudah selesai ya kita bahas, tadi banyak sekali poin-poin penting penggambarannya seperti apa, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang masuk surga ya Ustaz ya, yang wajahnya berseri-seri juga. Oke, diajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.